Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kami mau mempresentasikan tugas kami tentang supply chain operator reference atau bisa disebut skor. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Rizal Raffi dengan NIM 2013003. Selanjutnya ada Asfi Sabil Yusuf dengan NIM 2013050. Lalu yang terakhir ada Koirun Nasirin dengan NIM 2013053. Next. Berarti untuk yang pertama, definisi skor. Skor atau supply chain operator reference yaitu merupakan sebuah model atau metode yang digunakan untuk melakukan penilaian mandiri dan perbandingan aktivitas-aktivitas dan kinerja rantai supply sebagai suatu standar manajemen rantai supply lintas industri yang disahkan oleh Supply Chain Council atau SCC. Next. Dan SCC sendiri itu merupakan sebuah asosiasi non-profit internasional dan independen dengan keanggotaan terbuka bagi semua perusahaan atau organisasi di seluruh dunia. Jadi SCC ini dibentuk pada tahun 1996, berfokus pada riset aplikasi serta upaya memajukan kecanggihan sistem dan praktek manajemen rantai supply. Secara singkat, SCC ini membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan perbaikan nyata pada proses rantai supply dengan menggunakan metode diagnostik dan alat tolak ukur. Next. Untuk slide ini tentang model skor. Model skor berperan sebagai basis dalam memahami cara rantai supply mengoperasikan, mengidentifikasi semua pihak yang terkait, serta menganalisis kinerja rantai supply. Model ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Next. Nah, ini model skor juga berperan sebagai basis bagi proyek perbaikan manajemen rantai supply dengan cara, ada 3 cara di sini. Yang pertama itu mengidentifikasi proses-proses dalam bahasa yang dapat dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi dan fungsional. Lalu yang kedua itu ada menggunakan terminologi dan notasi standar. Selanjutnya yang ketiga menggunakan berbagai aktivitas dengan ukuran atau metrik yang tepat. Berikut adalah model skor. Model skor sendiri itu dibagi menjadi 6 proses manajemen dalam supply chain. Berikut ada gambar source, make, deliver, return. Lalu ada penjelasan di sini yaitu plan sendiri merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Jadi plan sendiri itu mencakup proses merancang kebutuhan distribusi, perancangan, dan pengendalian persediaan. Lalu nomor 2 ada source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang dicangkup termasuk penjadwalan pengiriman dari pemasok, menerima, mengecek, dan memberikan otoritas pembayaran untuk barang yang dikirim. Lalu yang ketiga ada make. Make sendiri yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan konsumen. Proses yang terlibat di sini antara lain penjadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi, dan pengetesan kualitas mengelola barang setengah jadi. Lalu nomor 4 ada deliver. Deliver merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa, meliputi transportasi dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan, jasa pengiriman, menangani kegiatan penggudangan produk jadi, dan mengirim tagihan ke pelanggan. Yang terakhir ada return. Return sendiri itu memiliki proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai sebab. Jadi mulai dari penyuplai hingga konsumen, pihak pelanggan. Sedangkan pendekatan dalam membangun skor terdiri atas proses, praktek, kinerja, dan keterampilan sumber daya manusia atau SDM. Next. Pembahasan pada PT Kemang Food Industry.
Metode analis data model score. Perhitungan pembobotan tingkat kepentingan hasil pengukuran kinerja rantai pasokan dengan AHP. Pembobotan tingkat kepentingan ini dilakukan untuk level 1 dan 2. Sedangkan untuk level 3 di dalam hierarki pengukuran tidak dilakukan pembobotan. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data untuk seluruh produk sosis sapi PT Kemang Food Industry dilakukan mulai bulan Januari sampai Desember di tahun 2019 yang terdiri data permintaan aktual dan ramalan. 1. Data permintaan aktual dan ramalan. 2. Persediaan. 3. Jumlah produk cacat. 4. Lead time pemesanan. 5. Data lain yang relevan untuk menghitung matriks. Di sini ada tabel. Setelah dihitung total nilai kinerja setiap aspek, selanjutnya nilai tersebut dikaitkan dengan bobot dari setiap aspek. Bobot ini diperoleh dari perhitungan AHP baik untuk level 2 dan level 1. Hasil penjumlahan dan perkalian dengan bobot level 1 merupakan total kinerja rantai pasok perusahaan. Hasil dan pembahasan. Total kinerja rantai pasok PT Kemfood adalah 74.471 dapat dikategorikan sebagai baik. Namun melihat kenyataan tingkat kompetisi yang semakin tinggi, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan dari plan setiap proses. Nilai kinerja plan sebesar 65,32 dapat dikategorikan sedang. Peningkatan kinerja dapat dilakukan pada aspek reliability, terutama perlu memperbaiki teknik peramalan dengan menggunakan software yang canggih serta menerapkan manajemen persediaan untuk mengoptimalkan total ongkos persediaan source. Nilai kinerja source sebesar 59,95 dapat dikategorikan sedang. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan cara menyeleksi pemasok dan dibangun partnership jangka panjang dengan pemasok handal sehingga perusahaan lebih kompetitif dibanding pesaingnya. Nilai kerja mix sebesar 90,33 dapat dikategorikan sangat baik. Peningkatan kinerja rantai pasok dapat dilakukan dengan penerapan Six Sigma dalam proses produksi. Keberhasilan program ini akan mengurangi percent failure in process secara signifikan sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan pelanggan pada brand perusahaan. Deliver. Nilai kinerja deliver sebesar 83,36 dapat dikategorikan baik. Upaya peningkatan kinerja rantai pasok dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen persediaan yang lebih baik, sehingga dapat diminimasi stock out barang jadi di gudang dan meningkatkan fill rate sehingga service level perusahaan lebih meningkatkan. Return. Nilai kerja deliver sebesar 71,45 dapat dikategorikan baik. Upaya peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan yaitu meminimasi customer komplain akibat kurang responsif distributor baik project client repair time maupun produk replacement time. Responsif dapat ditingkatkan dengan menggunakan TIK yang dapat direspon secara real time. Hasil pembahasan. Prioritas perbaikan dilakukan dari proses search karena memiliki kinerja yang paling rendah dan perbaikan difokuskan pada manajemen pembelian. Prioritas perbaikan selanjutnya adalah proses plan karena memiliki kinerja kedua terendah. Fokus perbaikan adalah pada peramalan, permintaan, dan manajemen persediaan. Next. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nomor 1, kinerja rantai pasok PT Kemfood dapat dikategorikan baik. Nomor 2, peningkatan kinerja rantai pasok perusahaan diprioritaskan pada source karena memiliki kinerja yang paling rendah. Nomor 3, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terdiri dari
Pergunakan indikator keuangan untuk setiap proses skor sehingga dapat memberikan gambaran kinerja rantai pasok lebih utuh. Yang terakhir yaitu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terdiri dari masukan aspek flexibility untuk setiap proses skor yang diukur sehingga ukuran kinerja menjadi lebih detail. Ya, sekian, terima kasih. Demikian presentasi tentang tugas kami. Jika ada salah dan kurangnya tentang apa yang kami sampaikan, tentang apa yang kami bawa, kami mohon maaf. Salam sehat untuk semua. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.